Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Asevana ja paranang panditanang ja sevana. Puja ja pujaniyanang etamang ramuttamanti. Imassa dhamma pariyayasa sakajang dhammo sotapho ti. Ya, baiklah. Selamat malam kepada saudara sedama yang berbahagia. Senang sekali kita bisa jumpa walaupun lewat online atau Zoom, daripada tidak bersuara, daripada tidak melihat dan tidak mendengar. Sudah lama kita tidak bisa melayani dhamma umat secara langsung juga, tetapi itu juga bukan halangan yang berbuat kita tidak bisa ketemu. Dhamma itu di batin umat. Di mana ada dhamma, di situ juga ada bahagia. Di mana ada dhamma, di situ ada rezeki. Di mana ada dhamma juga ada sucikan hati dan pikiran. Karena agama Buddha kita semuanya masuk ke batin. Nah, agama bukan ada di buku. Agama Buddha bukan ada di wihara. Agama Buddha kita juga bukan di kebikuan. Tetapi agama Buddha akan ada di praktek dhamma. Praktek dhamma untuk kita sehari-hari. Misalnya, saat ini kita walaupun tidak bisa ke wihara, kalau kita mau baca parita di rumah bisa tidak? Sangat bisa. Biasa ke wihara setiap hari Minggu. Kalau di rumah kita setiap hari baca parita, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 7 hari pun lebih baik. Lebih baik. Nah, kita jangan cari alasan bahwa kapan wihara buka, kapan bisa ketemu saudara-saudara kita yang ada wihara. Itu jangan dikepaksaan. Jangan menunggu waktu. Nah, jangan menunggu waktu. Nanti pernah memberikan nasihat kepada umat bahwa pandangan itu harus bermanfaat. Pandangan apa yang saat ini yang kita harus pandangan kepada karma baik kita? Itu adalah bertekad. Bertekad semangatnya dulu. Nah, semangat itu adalah anggap aja hari ini hari terakhir. Apakah terakhir? Mungkin kita tidur malam terakhir. Apakah sebelum kita tidur yang terbaik? Mana tahu kita tidur tidak ada kesempatan untuk bangun pagi hari. Nah, kesadaran itulah berbuat kita semangat. Oh, kalau begitu ada waktu cuma jam tidur. Besok belum tentu bisa ketemu siapa-siapa lagi. Besok belum tentu bisa berbuat baik. Oh, kalau begitu lebih baik malam ini berbuat baik sebelum tidur. Baca parita. Sebelum kita tidur, kita meditasi. Sebelum kita tidur, kita sucikan hati dan pikiran dengan latihan meditasi kesadaran untuk melenyapkan penderitaan. Nah, berarti manfaat tidak kalau kita berpikir bahwa malam ini malam terakhir.
kita harus berbuat baik sebanyak mungkin. Menjadilah malam yang terbaik. Kalau besok lagi gimana caranya? Kalau besok benar-benar masih ada kesempatan untuk masih hidup lagi maksud saya. Nah, nyawa masih ada, badan masih utuh, bertekad lagi bahwa terima kasih. Ucapan terima kasih kepada badan kita yang masih sehat. Lihat badan masih ada. Lihat batin pun juga masih ada. Nah, kita bertekad lagi. Mana tahu pagi sampai sore ini, pagi itu yang terbaik. Pagi-pagi kita bangun juga bisa untuk berbuat kebajikan. Itu penting sekali. Ingat cuma sesaat-sesaat. Apa terjadi, terjadi. Kita bukan pakai pikiran, tetapi sedang berbuat kebajikan. Sedang berbuat kebajikan dengan sati. Sati itu ingat dan perhatian. Sati, lama-lama menjadi kesadaran. Kalau udah sadar itu, apa terjadi ketahuan. Kita bisa bersiapkan diri. Kita sedang bahagia, kita bahagia lanjut. Kalau kita sedang menderita, kita usahakan untuk melenyapkan menderita. Mana tahu keburu lenyap menderita dulu sebelum meninggal dunia. Bisa kok. Jangan menghina walaupun waktunya cuma 1 menit. Tidak bisa begitu. Nah, seperti sekarang sudah barusan selesai Olimpia. Olimpia itu latihan itu 4 tahun kurang lebih. 4 tahun itu benar-benar latihan keras sekali. Harapan itu menang. Tadi menang atau tidak itu tidak ada waktu lagi untuk naik panggung. Kalau bisa kita tinjuk gitu loh, menjadi seperti boxing gitu. Dalam hukum aturan bahwa si A atau si B pihak biru atau merah untuk kalian badan jasmani itu waktu cuma 2 menit, istirahat 1 menit, jadi 3 menit. Kasih waktu segitu. Walaupun Anda mohon-mohon bahwa maaf ya saya latihan 4 tahun masa kasih kesempatan cuma 2 menit, istirahat 1 menit. Tidak mau tahu, aturan Olimpia memang begitu. Aduh, kalau pukulnya sampai 5 menit pun masih ada lebih tenaga. Tetapi mereka ketat. Pilih yang terbaik. Pukul yang benar. Supaya angkanya naik. Nah, kalau kamu masih tenggak, masih piki dulu. Waktu habis kalah juga. Lebih baik gimana? Ya tangan sudah latihan pukul, dipukul aja. Kalau tidak pukul nggak bisa nilai. Tidak bermanfaat. Dan belum tentu yang terbaik. Mana tahu detik terakhir pukul itu naik. Bisa menang hitung menit detik. Kalah menang. Belum tentu hitung jam. Belum tentu hitung mingguan atau bulanan. Tidak ada tawar-menawar. Kalau pukul lonceng, keng, mulai, keng, habis. Keng, mulai, keng, habis. Nah, hidup kita, kenapa tidak nilai seperti sedang lomba-lomba seperti Olimpia? Ayo kita, saat ini apa yang jelekkan kita? Dalam pikiran kita, pikiran masih jelek, ditulis di buku, ditulis bahwa besok akan berbaiki jelek-jelekan kita itu. Walaupun kasih kesempatan untuk sampai jam 8 pagi pun tidak apa-apa. Jam 5, jam 6, jam 7 latihan. Bersiap-siapkan diri. Apa terjadi? Terjadi. Bulu-bulu juga nggak apa-apa. Yang penting bermanfaatkan waktu. Nah, semua pilih yang penting. Karena waktu tidak banyak. Tidak banyak. Banyak orang yang kurang waspada adalah masih banyak waktu. Aku masih muda. Biarin aja dulu batin. Urusan badan dulu.
Tiba saatnya usia batin habis, badan juga ikut habis. Gimana? Kalau peduli perhatian tentang badan, batin sedih. Kalau perhatian pentingnya batin, tidak peduli badan, badan juga sedih. Nah, jadi sekarang kita ikut kesadaran, beraja kehidupan, setiap saat bermanfaatkan, setiap menit bermanfaatkan, setiap hari, satu macam, dua macam, boleh. Daripada hari ini berbuat apa? Tidak berbuat apa-apa. Hari itu hari sedih. Sedih karena tidak berkembangkan dengan karma baik apapun. Baik pikiran tidak ada kemajuan. Baik ucapan juga tidak ada kemajuan. Baik perbuatan juga tidak ada. Hari itu hari yang kita harga dirinya paling murah. Kenapa paling murah? Karena bisa nilai. Jelek. Nah, jelek. Maka kita harus lihat dua-dua sisinya. Nah, dua-dua sisinya. Jangan kita berpikir bahwa dunia ini bikin kita ketakutan. Tidak. Takut untuk orang tidak sadar. Orang banyak pikiran itu takut semua. Sedikit takut. Takut sampai stres. Kalau untuk orang bijak, itu hari panen. Nah, seperti orang mau minum, haus, beli minum. Dia minum selesai dibuang botol. Karena botol itu menjadi jelek. Karena nggak ada air. Tetapi kalau tanya pemulung, pemulung bilang itu nggak, siapa minum sisa sedikit, dia buang air, ambil botol kosong. Nah, yang terbaik untuk orang mau minum, yang terbaik pemulung adalah buang air yang sisa, ambil botol kosong. Berarti benar nggak pandangan tidak yang jelek. Kalau sisi yang baik, baik semua. Itu Sang Buddha bersabda bahwa sisi manusia itu sisi kebijaksanaan. Sisi kebijaksanaan tidak yang jelek. Kalau tanya bodoh, jelek tidak? Kalau tahu bodoh tidak jelek. Karena bodoh itu contoh kita supaya besoknya tidak bodoh lagi. Emosi jelek tidak? Emosi juga tidak jelek. Jadi ketahuan oh kehidupan kita ada kemarahan, ada emosi. Besok bertekad tidak emosi. Jadi guru, jadi contoh ke sisi yang jelek menjadi sisi yang baik. Manusia juga. Nah, sama. Lahir baik tidak? Baik kalau untuk orang bijak. Tidak baik untuk orang nggak bijak. Tua juga baik. Baik tua untuk orang bijak. Tidak baik untuk orang tidak bijak. Sakit juga baik tidak? Baik untuk orang bijak. Tidak baik untuk orang tidak bijak. Kematian juga sama. Baik tidak kematian? Baik untuk orang bijak. Kematian tidak baik untuk orang tidak bijak. Nah, ada dua sisinya. Tergantung kita. Maka pakaian kita, kalau sudah kotor banget, udah pakai udah lama, coba kalau dapat yang baru, saya yakin semua mau buang yang jelek. Nah, nyawa kita juga, semua pernah punya nyawa yang baik, pernah punya nyawa yang jelek, dan pernah dapat wujud yang baik, dan pernah dapat wujud yang tidak baik. Seperti gantian pakaian. Nah, tapi kalau udah kesadaran, kita bertekad bahwa kita nggak mau jadi manusia biasa. Nah, kita harus jadi manusia yang aktifkan jasa yang terbaru, meditasi yang terbaru, sila terbaru, dan panya terbaru. Tambahan. Yang lama juga sudah ada. Tambahan lagi supaya tidak habis. Jasa yang lampau juga sudah ada. Jasa sekarang juga sedang berbuat. Dan jasa yang akan datang juga akan menunggu. Nah, jadi hidup dengan jasa. Kaki kiri banyak berbuat jalan yang baik, kanan juga.
Tangan kita juga, tangan kita berbuat baik, tangan kanan juga sedang berbuat baik. Semuanya tidak ada pilih bahwa kiri atau kanan. Semua sama saja. Semua sama. Maka jadi kehidupan kita beraca jadi manusia. Sesungguhnya manusia. Manusia itu apa? Tidak berbuat jahat. Banyak berbuat baik. Sucikan hati dan pikiran. Bertekad dari sekarang. Mudah-mudahan kita, kalau tidak bisa dilawan kematian lagi, lahir di kandungan ibu terbaru juga. Semoga membawakan rezeki masuk ke kandungan terbaru itu. Semoga kita latihan kesadaran supaya kita lahir di ibu kandungan manapun, ibu puji kita, anak ibu bijak dari kecil. Mudah-mudahan kita latihan ketenangan. Mana tahu kita karma putar lagi karma masuk ke kandungan, bawa ketenangan masuk. Nanti mereka akan enteng, akan ada liwayat. Nah, sejak punya anak dia itu dari hal-hal yang tidak baik jadi baik. Kita harapan nggak begitu? Harapan kita merati sekarang. Kita menjadi bibit yang baik supaya ketemu lahan yang baik. Nah, setidaknya kita jangan hanya menunggu bahwa mudah-mudahan ibu aku yang akan datang jadi ibu yang sempurna. Ibu juga sedang bertekad juga. Semoga yang akan datang anak aku anak yang sempurna. Kalau cuma ingat begitu saja, tidak berbuat apa-apa, sayang tidak sayang. Nah, sayang. Nah, seperti kita sebelum keluar dari rumah, apa dipersiapkan? Ya, seperti Bante diundang ulang tahun. Nah, nggak tahu umat, nggak tahu biku, nggak tahu siapa. Dalam bentuk pikirannya, oh hari ini saya mau penghormatan, mau ucapan, kata duka tak wedita sama orang yang saya kenal. Utamakan itu bulu-bulu jali. Di kulkas ada apa nggak ya? Nah, supaya kita itu tangan untuk ucapan terima kasih. Jadi kita bisa buka kulkas dulu, mana tahu ada bobohan. Nah, lihat dulu apa yang kita membawa kebahagiaan untuk teman kita, saudara kita. Nah, kalau kita berjalan hidup begini terus, orang yang jumpa kita, mereka lihat wajah kita itu senangnya. Seperti muka kebahagiaan. Secek incak di lokasi pun semua seperti orang penting datang. Tulu naik mobil aja udah tepuk tangan. Kalau orang baik hati. Maka kita kemanapun kita harus entengkan orang. Dimanapun kita berada. Jangan bawa karma buruk. Lewat pikiran jelek pun tidak boleh. Kalau saat kita pikiran tidak baik, lebih baik upacara kita cancel aja. Kita cancel aja. Walaupun upacara itu mewah, cancel aja. Kalau hati tidak baik, mau iklan kebodohan di situ, cancel. Jangan bertekad, tekor aja batin. Kalau kamu pemarah orang di lokasi itu, lebih baik kamu cancel. Jangan iklan kebodohan di situ. Jangan iklan emosi di situ. Jangan iklan kemerekatan. Jangan iklan sombong. Jangan iklan hal-hal yang bikin malu. Itu penting. Karena apa? Kalau kita sampai naik panggung pegang mic, teriak-teriak marah-marah. Ya ampun, capek-capek diundang. Setelah pegang mic marah-marah misalnya. Lebih baik jangan iklan begitu deh. Malu. Bikin upacara mereka juga benar-benar ada yang foto, ada yang video, ada yang di lapangan langsung. Nah, masa bikin panggung sampai ratusan juta untuk emosi? Nah, tidak. Mulai sekarang kita tidak mau seperti itu.
Setiap hari kita batin mau pakai ucapan yang benar, yang sopan santun. Batin kita kalau mau keluar lewat badan, ayo ajak badan itu berbuat kebajikan. Kalau badan tidak mau berbuat kebajikan, kalau badan mau berbuat jahat, lebih baik ditekor dengan saya tidak nurut kepada batin yang suluk membunuh, suluk mencuri. Buat apa? Nah, badan itu langsung jangan nurut, jangan lakukan lagi. Ini kesempatan loh. Kesempatan kita jadi manusia semua utuh. Kaki manusia, tangan manusia, kepala manusia. Ini sangat baik. Nah, maka jangan iri kalau sudah lahir lagi, karma baik itu banyak sekali. Berbuat ini, berbuat itu. Karma baik semua. Banyak sekali orang yang baru lahir aja, aduh benar-benar. Karma baik sekali. Nah, karma baik tentang tempat tinggal juga langsung dengan saat itu yang terbaik. Mata kita juga, telinga kita juga, hidung semua dipuji orang. Banyak orang puji kulit orang. Oh, kulitnya anaknya cantik, tampan, ganteng semua. Wajahnya gampang senyum. Dipuji sejak lahir. Kita butuh begitu iklan, meta, cinta kasih sayang. Dengan banyak juga sudah lahir udah menderita, menangis wajah juga seperti monyet juga, wajah juga seperti raksasa. Waduh, karma apa berbuah saat itu? Berbuah sampai mata. Ada juga bilang, oh mata kok nggak milik manusia. Ada juga. Ada yang bilang, kok hidungnya milik monyet, mata milik buaya, mulutnya milik apa lagi? Aduh, mereka iklan yang jelek-jelek. Malu kan begitu. Karma itu karma menpuji. Puji apa? Puji kilesa. Puji karma buruk. Malu dari kecil. Apalagi orang yang baru lahir yang aneh-aneh, satu kampung datang nonton, sampai kasih bunga, sampai kasih uang, cepat-cepat obatin, tutup merasa malu, cacat sana, cacat sini. Nah, itu karma. Karma ada di kulit juga, karma ada di kuku juga, karma ada di mata, telinga, hidung. Tidak tahu dia berbuat di mana. Kita mau kan berbaiki sekarang. Semua kita lahir itu iklan yang sila samati, iklan yang panjang. Seperti orang baik mimpi aja orang banyak tulis di buku. Seolah itu mimpi itu nyata. Nyata. Orang pintar juga mimpi agak pintar-pintar. Kehidupan memang sedang bagus juga. Maka sekarang kita bangun kesadaran. Setiap malam, malam yang terbaik. Pagi-pagi yang terbaik. Siang-siang yang terbaik. Tidak tergantung orang lain. Tolonglah, jangan titip nyawa ini, hati kita cuma satu. Jangan kasih orang. Hati kita cuma satu. Meratihan hati supaya hatinya baik hati. Sayang banget kalau tidak mendidikkan batin kita. Karena hati yang baik itu cuma satu loh. Kalau campur sama hati orang lain tidak tahu baik atau tidak. Tidak tahu, menjadi kotor. Sekarang kita nggak mau tahu. Jangan peduli, jangan perhatian orang lain suka tidak suka sama hati kita. Bertekad. Mana tahu 7 hari hati jadi baik. Mana 7 hari ucapan yang baik. Mana 7 hari perbuatan lebih baik lagi. Hidup kita semakin enteng. Semakin enteng kalau urut batin. Kemanapun orang itu sampai kita kalau di Thailand ya, banyak sekali orang naik ke gunung ceritanya. Lalu ketemu terpak kaki sang Buddha di atas gunung. Tidak lama lagi langsung jadi wihara besar-besaran. Kenapa?
Karena orang kepercayaan bahwa telapak kaki orang suci itu butuh dijaga. Bangun keyakinan, bangun sattha, semangat bikin jalan sampai di atas gunung. Lalu bikin uposatha, bikin dhammasala, bikin kuti, bikin semua satu gunung itu menjadi wihara. Mulai dengan mana? Mulai dengan lihat telapak kaki Buddha di situ. Itu doang. Kalau uduk orang yang punya paramita, hanya lihat telapak kaki aja sudah jadi wihara. Enak kan begitu? Langsung bisa entengkan orang. Nah, coba kita nggak usah banyak. Kita nggak usah banyak. Ada metta tidak, ada kaluna tidak, ada mudita atau UPK. Nah, memberi dengan kita tidak ada loba hal ini enteng. Enteng kalau hal ini tidak tambah keinginan. Enteng banget. Enteng. Hal ini tidak ada emosi. Oh, enteng juga. Hal ini tidak bodoh. Super enteng. Tidak beban apa-apa. Enteng, badan juga enteng. Nah, ucapan juga enteng. Banyak orang omong itu ringan banget dengar. Ada juga orang omong itu berat. Aduh, setiap kali kalau si A itu omong itu, saya sampai mau tidur enak dengar. Nah, omong aja bikin hati orang enteng seperti apa ya, tebu, bukan apa. Nah, apa yang ringan yang bikin bantal itu. Buah apa, kapuk ya. Kapuknya enteng. Nah, nanti mau ajak kita latihan ucapan supaya omong kita itu enteng orang mendengar. Jangan omongnya pelan-pelan sampai orang curiga. Berat juga. Jangan teriak-teriak sampai orang bilang ada masalah apa. Kenapa dia omong besar-besaran. Nah, itu butuh latihan tidak? Latihan omong namanya. Omong gimana? Ya omong yang sopan. Seperti omong lalu senyum sebagian, omong sebagian. Hati juga maksudnya mau omongnya baik hati. Orang dengar juga, aduh terima kasih ya. Dengar suara kamu itu enak banget gitu. Ada nggak begitu jasa suara? Kalau belum ada jasa suara, malam ini sampai besok latihan omong di kaca di kamar mandi ke. Apa kabar? Dengan makan belum? Mau kemana? Apa yang saya bisa bantu? Itu kan namanya latihan ucapan yang enteng-enteng. Nah, apa sih bikin kita menderita kalau dari latihan? Banyak yang menderita hasil dari pikiran yang tidak latihan. Nah, ucapan juga enteng, perbuatan juga. Coba, seperti kita suka menolong orang, orang ajak kita jalan-jalan. Berarti adalah tenang, kalau ada dia mah bisa bantu kita. Yakin banget dia memimpin kita menjalan masuk ke hutan. Susah payah apapun di hutan, jangan takut, dia bisa selesaikan masalah. Balusan masuk ke hutan aja sudah enteng. Ada masalahnya. Ada masalah. Nanti pernah ikut mobil umat jemput ke perempuan. Dia bawa mobil. Lalu sampai di jalan. Nah, dia mau begini. Nanti maaf ya, mobil saya sudah lama, bahan saya udah pakai mampir 2 tahun. Sudah botak. Kalau ketemu jalan-jalan begini, waduh, kalau benar-benar kalau bahan itu bocor pecah. Saya nggak bisa ganti bahan sendiri dulu, Bante. Nah, saya tidak tahu. Saya tahu hanya nyatir. Terus dia bilang, saya paling takut kalau pergi sendiri katanya. Takut apa? Takut mobilnya mogok, takut mobil rusak. Saya perempuan sendiri, apalagi malam. Maka setiap kali kalau saya pergi malam, saya selalu kasih sopir. Atau di mobil saya pilih orang yang mengerti tentang mobil itu, satu orang ikut kalau pergi ke luar kota. Coba kalau papa, suami ya maksud, kalau saya
nyatir nggak apa-apa, yang penting suami ikut. Kenapa? Ya suami saya itu buka bengkel. Ada masalah mobil, AC ke, ban ke, lampu ke, semua mobil dia paham. Saya ketemu jalan rusak, saya nggak ada masalah. Saya tahu kok siapa yang bisa bantu, kebijaksanaan suaminya. Nah, itu namanya apa? Belum rusak aja udah enak kan? Karena sudah tahu rusak itu bidangnya sudah ada di situ. Sang Buddha, apalagi batin rusak, Sang Buddha itu bengkel yang paling besar. Batin orang rusak itu, Sang Buddha perbaiki. Pikiran rusak, Sang Buddha paling benar-benar. Latihan orang dari bukan manusia menjadi manusia. Jadi manusia menjadi dewata. Latihan manusia biasa menjadi alahan. Ini namanya bengkel yang luar biasa. Nah, jangan ya kemanapun, jangan beban orang. Kalau enteng orang. Nah, supaya apa? Kita menjadi dokter. Mana tahu siapa yang sakit. Ilmu dokter kan bukan di rumah sakit. Dokter benaran itu ada sama orangnya. Ada di hati. Ketemu orang sakit kapanpun, dokter selalu, kalau tidak ada siapa yang bantu, boleh nggak saya bantu? Kamu siapa? Saya dokter di rumah sakit Siloam. Oh silakan silakan. Aduh bersyukurlah. Tiba-tiba kita bingungan, tiba-tiba ada kamu. Nah, kita ada nggak ilmu begitu untuk kehidupan sehari-hari? Nah, seperti Bante juga usahakan ilmu Bante, ilmu agama, ilmu doa. Silakan kalau minta doa Bante didoakan. Ilmu meditasi boleh saya pimpin meditasi karena saya bidang meditasi juga. Kalau umat ingin mau dengar dhamma, terima kasih kesempatan. Kalau tidak ada siapa-siapa, Bante bolehlah kasih kesempatan untuk memimpin ceramah atau khotbah, memberikan dhamma kepada umat yang butuhkan. Nah, itu sudah siap bisa pakai semua hidup. Ilmu dhamma untuk ke semua hidup, untuk melayapkan menderita walaupun di badan dan di batin. Ilmu ini butuh, tidak akan lupa. Keluar dari wihara, keluar dari kuti, keluar dari kebun, keluar dari manapun, ilmu dhamma, ilmu meditasi, semua ikutin setiap saat. Itu namanya ilmu yang bisa dipakai. Nah, kemanapun enteng orang. Bante pernah naik taksi. Satu taksi itu berbeda. Kenapa bedanya? Bante masuk ke taksi itu, di belakang ada kaca. Saya pikir, kenapa ada kaca? Di samping sopir, ada permen. Ada tisu. Saya pikir, kenapa? Buat siapa ya? Dia beli dari supermarket, lalu taksi dia belum kemana. Obat-obatan juga ada. Saya tanya, Pak, ini taksi Bapak kok tisu ada, gajah ada, obat-obatan ada, permen ada. Buat apa ya Pak? Boleh jawabnya. Saya kan pengeraman. Mana tahu penumpang saya kadang-kadang bulu-bulu mau kencing mau ke toilet, kadang-kadang perempuan sukanya minta tisu. Saya disediakan supaya ada jawaban. Kalau penumpang tanya, Pak ada tisu nggak? Ada di situ. Ambillah. Terus gimana Pak? Permen? Iya. Kadang-kadang bosan. Kadang-kadang mana tahu kita dalam taksi itu, kalau kita kasih oleh-oleh walaupun sekecil permen pun itu teman jadinya. Itu berdana. Meta dari taksi ke penumpang. Banyak kok orang suka kok minta lagi. Kita bisa berdana juga. Pak, kenapa siapkan obat-obatan? Iya, pengeraman Papa katanya. Banyak sekali penumpang itu suka pusing, suka muntah, suka
tidak cocok sama AC, tidak cocok sama taksi baunya. Maka supaya dia muntah di mobil saya, supaya dia itu pergi dengan tujuannya selamat dengan baik. Mana tahu tolak angin bisa bantu, mana tahu dia ada kecelakaan kecil, betadin bisa bantu. Saya siapkan semuanya. Oh begitu ya, menurut Bapak? Iya. Bukan saya mau ambil uang dari penumpang doang, saya juga mau terima kasih. Siapanya penumpang saya itu yang terbaik. Yang terbaik. Oh, lalu sudah digunakan belum Bapak? Setiap hari ada yang cocok tisu, ada cocok obat, ada cocok permen, ada cocok kaca juga. Mana tahu mereka dari kantor bulu-bulu mau ke pesta, mau dandan, nah wajahnya sedikit sebelum turun dari dia udah cantik. Dia sangat butuhkan. Nah, ini adalah tipe kebijak. Tipe sependekat lalu enteng. Nah, bisa untuk pakai dhamma sehari-hari. Tergantung kebijaksanaan kita. Nah, kalau bahasa kita seribu guna. Nah, kalau tanya orang apa, kalau AC rusak, ada kan limut AC yang milik apapun dia juga bisa. Kalau untuk tukangnya, kalau untuk kita mungkin satu AC satu limut. Dan kalau untuk tukang AC, dia bilang enggak lah, limut ini bisa pakai kok. Gitu. Kunci juga sama juga. Kita pegang kunci satu buat satu pintu. Ternyata ada kunci salapnya. Seperti hotel atau enggak. Kunci ini bisa juga kamar mana yang lupa kunci atau kunci lupa di mana atau rusak, kunci ini bisa cadangan. Salap. Nah, salap itu mempersiapkan. Itu untuk melatih diri kita. Dasar manusia itu harus jadi kebajikan. Hati yang baik itu bisa bantu orang banyak. Nggak bisa dihitung. Ucapan yang baik juga banyak yang bisa bantu orang banyak. Berbuat baik kita juga banyak bantu orang. Banyak sekali. Maka ambil yang positif, ambil yang bermanfaat. Nah, kita mau kemana seperti orang yang sudah meratihan. Jangan sampai kemanapun beban orang. Tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu, dan tidak tahu. Ya ampun, bawa bodoh pedana orang. Kemanapun marah-marah, aduh bawa emosi sumbang orang. Kemana saja mau ini mau itu. Nah, pergi undangan aja ya bukan pulang tangan kosong. Dana 20.000 bawa makanan satu kantong. Nah, makan apapun bawa pulang. Takut luki. Oh, kalau begitu gimana kehidupan manusia kita ini? Kita harus tahu seimbang hati kita. Enteng nggak? Kalau hati kita berat, tanya hati. Kamu berbuat apa? Kamu pikiran apa? Kok hati bisa berat-berat begini? Mulut gimana? Mulut berat juga. Omong apa? Kalau omong bikin orang tersinggung, omong lalu orang itu tidak ambil, dibuang saja mulut begitu. Sayang banget. Nah, makanya agama Buddha kita sangat sekali kesadaran dengan pikiran, kesadaran dengan ucapan, kesadaran perbuatan, bersiapkan diri. Setiap saat kita untuk melatih diri dan untuk meratihan orang lain. Maka Bante senang sekali kalau apa terjadi yang penting-penting kita milikinya. Yang tidak penting kita harus dikeluarkan. Dunia ini jangan iklan. Banyak sekali preman juga iklan ilmu preman. Nah, seperti dunia sedang mau perang. Kadang senang sekali kekuasaan, kadang sedih juga. Kenapa sedih? Semua bilang itu, ini senjata, ini nuklir ini akan bunuh orang sekian banyak-banyak. Sedih tidak kalau kita dengar senjata untuk bunuh kita sebanyak-banyak itu adalah orang yang bijak. Bijak gimana? Bikin senjata untuk bersiap diri untuk bunuh orang lain. Buat apa sih? Kita lahir dari karma, bukan dari kekayaan, bukan dari kekuasaan. Buat apa juga kalau punya bintang atau pangkat tetapi tidak bergunakan pangkat atau bintang itu. Bante mau ajak kita
Ada nggak sih mau bantu iklan kita? Iklan berbuat baik sebanyak-banyak mungkin. Iklan ketenangan sebanyak-banyak mungkin. Iklan kebijaksanaan, tolonglah bantu diiklankan. Tidak apa-apa kok kan? Daripada iklan yang tidak baik di dunia ini. Setiap kali iklan itu benar hancur dunia. Seperti iklan nuklir untuk bom dunia. Iklan racun gitu. Untuk bikin orang luka. Itu stop aja dulu. Kita bersama-sama untuk merhatikan lenyapkan menderita. Itu barusan iklan yang baik. Bukan iklan bahwa dulu saya pernah bunuh orang sekian banyak, saya berani bunuh orang. Nggak usah iklan. Lebih baik saya pernah bantu orang 500 orang, itu iklan kan. Dukung sekali. Nah kan, meta cinta kasih sayang. Seperti sekarang kan, banyak sekarang orang yang baik hati. Orang yang baik hati. Seperti COVID begini kan. Banyak sekali pihak yang baik ya. Ada juga misalnya, saya nggak nyangka lah. Saya pikir dia jahat, ternyata saat ini saya dapat kiriman beras dari mereka. Saya dapat kiriman obat-obatan gratis dari mereka. Saya dapat pakaian gratis. Padahal dulu seperti itu pikir mereka jahat. Nah, begini iklan, silakan. Memberikan beras saat kita tidak punya beras. Puji, iklankan, turunkan ke Facebook, ke YouTube, bahwa orang itu baik hati. Yang jahat-jahat dikubur, dirahasiakan. Itu secara kebijaksanaan seperti itu. Maka malam ini kita berkumpul untuk mendengar dhamma. Kita jangan satu bidang. Bante memang saat ini Bante jadi Bante. Kadang-kadang kalau tanam pohon Bante juga jadi petani. Kadang lihat orang sakit saya juga pengen mau jadi dokter. Kadang-kadang pasang paping pun saya juga pengen mau jadi tukang. Karena pengen meringankan orang. Mana tahu dari jalan lubang jadi jalan paping orang jalan yang baik. Nah, ini adalah kehidupan. Bijaksana itu ribuan cabang positif. Baik-baik semua. Itu yang kita butuhkan latihan sebelum kita kenapa-kenapa. Sebelum kita tua. Sebelum kita sakit. Sebelum kita terpisah kematian dari dunia ini. Jangan takut terpisah. Tidak terpisah masa hidup juga terpisah kematian. Jangan takut bahwa kita itu terpisah. Banyak sekali orang terpisah apa? Banyak orang terpisah dengan uang sebelum meninggal dunia. Waktu meninggal dunia juga terpisah uang juga. Waktu masih hidup juga banyak orang pinjam uang dikembalikan. Banyak orang yang mencuri uang kita, banyak kena lampok uang kita, hilang-hilang udah banyak juga sebetulnya. Banyak hidup terpisah. Tetapi gimana terpisah kita untung? Terpisah dengan badan, untung dari jasa besar. Banyak sekali kita berbuat baik, walaupun kita terpisah dengan alam manusia ini, bisa ketemu lagi. Senyum lagi. Oh, itu orang baik lahir. Oh, itu orang suci lahir. Oh, itu orang guru meditasi lahir kembali lagi. Oh, itu guru orang yang merhatikan sila lahir kembali lagi. Aduh, senang sekali. Seperti sang Buddha lahir minta ampun. Seperti kembang bumi, tahu nggak? Semua makhluk manusia pun, makhluk peta, asula, dewata pun sadar langsung benar-benar bergembira. Kasih tanda bahwa orang akan menjadi Buddha lahir di alam manusia. Benar-benar bunyi semuanya, bunyi bergembira. Dan kita nggak sampai begitu sih. Bunyi jangan bikin susah papa mama aja udah hebat. Bunyi jangan bikin susah ibu guru, bapak guru di sekolah juga hebat. Bunyi tidak bisa berbuat jahat tentang adat juga bagus. Jangan berbuat jahat dengan agama pun juga bagus. Bunyilah itu. Kalau kita pegang negara juga, semoga menjadi masyarakat yang baik untuk kebangsaan. Kalau jadi agama juga semoga jadi umat yang baik punya agama. Di sekolah itu jadi murid yang baik punya sekolah itu. Menjadi anak-anak yang baik punya ibu bapak. Baru berapa baik sih kalau mau diiklankan. Duduk kehidupan sehari-hari. Ya semoga
Dhamma pada malam ini memberikan contoh-contoh untuk kita. Mana tahu yang mana boleh dipraktekkan, silakan dipraktekkan. Yang mana tidak baik dibuang aja, yang baik tolong diambil untuk pakai kehidupan sehari-hari, akan timbulkan hidup lebih bahagia dan juga lebih kekuatan, keyakinan, memperoleh rezeki dan menjadi orang bijak. Anumodana Sape Sata Pawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, demikianlah Dhamma Desana yang disampaikan oleh Yang Mulia Bhikkhu Kamsai Sumano. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu kami persilahkan, dan pertanyaannya diutamakan untuk penanya via Zoom dan juga diutamakan bagi yang menekan tombol raise hand. Lalu pertanyaan tertulis hanya bisa dikirim ke co-host dengan nama Dhammasuka. Baik, apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silakan langsung raise hand. Karena sepertinya belum ada yang raise hand, saya akan bacakan pertanyaan dari chat. Baik, selamat malam, namaste Bante. Mau tanya, bagaimana cara menyikapi kehilangan orang yang kita cintai, semisal anak-anak kita, karena proses perceraian atau karena sebab lain? Terima kasih Bante, Namo Buddhaya. Ya, sebenarnya hukum alam memang kita salah diri kemerkatan bahwa aku, bahwa milikku. Sekarang kita dialihkan ke hukum karma. Satu lah, kalau ada yang salah, kita ucapan minta maaf, baik pikiran, ucapan dan perbuatan kepada beliau, walaupun anak masih kecil, dan juga dengan terima kasih bahwa karma atau jodoh bisa ketemu walaupun saat di kandungan, saat lahir jadi anak kecil, anak TK, SD, SMP, semuanya kita nggak tahu karma matang di mana. Dan yang penting kita ini tidak ada pikiran sedikit, ucapan sedikit, perbuatan sedikit menjelekkan orang. Walaupun itu disebutkan anak, yang penting kita dalam hati kita sepenuh kesadaran, semoga anakku yang baik, dan juga terima kasih jadi teman kita, sekeluarga kita. Kalau ada apapun, anak yang hal-hal yang sengaja tidak sengaja berbuat tidak baik kepada ibu atau ayah atau lebih tua, semoga memaafkan beliau, memaafkan semua pihak, baik pihak yang masih hidup terpisah dengan baik, baik pihak yang meninggal dunia. Itu yang terbaik. Nah, semoga kita sadarkan diri bahwa kematian itu bukan salah, maupun proses itu tidak sesuai dengan keyakinan, tetapi proses karma itu sesuai. Kenapa? Batin bisa sesuaikan. Yang meninggal dunia itu, yang terpisah itu bukan semuanya, cuma badan. Tidak ada, batin masih utuh. Maka kita jangan sampai sedih 100%. Nah, yang kematian itu namanya terpisah itu, terpisah dengan sementara, bukan terpisah untuk selama-lamanya. Sementara maksud masih bisa lahir kembali lagi, masih ketemu lagi. Maka dunia ini Sang Buddha selalu kasih pandangan kepada anicang, anicang, anicang. Tidak kekal, akan berubah, akan terpisah. Dari pertama, dari lahir, kata ini sudah mulai lonceng. Kita persiapkan diri, banyak-banyak berbuat baik, persiapkan diri untuk waspada atau hati-hati, merhatikan diri supaya karma baik bisa juga berbuah walaupun ada kematian, tapi bukan tanda karma buruk tentang kematian. Meninggal dunia baik-baik juga banyak. Tidak ada masalah.
karma beliau masing-masing. Semoga karma baik beliau itu walaupun masih kecil, tetapi karma baik yang lampau masih sudah dewasa. Nah, semoga mereka itu hukum alam memang begitu. Tidak pandangan keinginan, tetapi pandangan kebenaran. Mana tahu meninggal dunia dari kecil, meninggal dunia waktu masih muda, supaya cepat-cepat lahir di alam yang lebih tinggi. Jangan bilang orang anak kecil meninggal dunia itu di alam rendah. Bukan. Mana tahu transit sebentar mau lahir lagi alam yang lebih bagus, mungkin jumput unduk jadi lahir lagi jadi kerajaan, lahir lagi jadi orang yang butuhkan. Seperti sang Buddha diundang di alam apa? Tusita. Sebenarnya tusita alam bahagia sekali itu. Alam yang transit menjadi Buddha, transit menjadi Bodhisattva. Itu diundang lain di alam manusia, diundang. Kenapa? Karena beliau itu melatih diri menjadi Buddha di alam manusia. Ya bukan sedih karena meninggal dunia di alam bahagia itu untuk jadi manusia. Tidak, memang untuk meratihan dilanjutkan menjadi Buddha, malah lebih tinggi daripada dusita. Jangan salah paham bahwa anak kecil lahir itu terlalu cepat. Kasihan juga, mana tahu memang transitnya kasih waktu segitu dilanjutkan alam yang lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bante atas jawabannya. Apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari ingin bertanya secara langsung? Boleh segera raise hand. Sepertinya mungkin belum ada yang raise hand, saya jadi akan membacakan dari chat. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Bante, saya sekarang tinggal bersama mertua. Saya ini mulutnya kalau bicara suka menyakiti hati. Pembantu pun tidak ada yang tahan. Kerja 1 minggu udah minta berhenti. Dia suka menyindir jika ada yang tidak sesuai dengan hati dia. Sindirnya suaranya kencang, jadi orangnya bisa dengar. Bukannya kalau orang salah langsung ditegur diberitahu, karena pembantu gonta-ganti terus saya jadi capek. Bagaimana baiknya Bante untuk mengatasinya? Jika saya tegur, takutnya dia tidak suka. Tidak ditegur, banyak orang yang disakiti hatinya. Terima kasih Bante, Namo Buddhaya. Ya, itu memang ribuan tahun yang lalu sudah ada cerita tentang hal rumah tangga, tidak yau-yau, sifat-sifat kita. Itulah yang Bante sampaikan tadi. Sebelum kita lahir, kita merhati dulu. Takutnya pikirannya baik, berbuatnya baik, ucapan yang jahat. Jadi bikin susah orang lain. Tidak hitung umur, hitung kebodohannya. Sayangkan rumah tangga, pikir bahagia, ternyata neraka masuk juga. Maka supaya hidup itu bisa samaan. Setidak kita seling bawa sila masuk, seling bawa samadhi masuk, seling bawa kesadaran masuk. Itu apa? Mungkin salah satu di situ doang, mertua doang yang mulut tidak begitu. Mulut yang lain jangan omong seperti itu. Atau merhatikan lebih banyak. Kalau lawannya seperti kan pikiran tidak baik, mudah-mudahan ucapan baik berbuat baik. Kalau ucapan tidak baik, mudah-mudahan yang mana yang bikin mertua itu sadar. Saling berbuat baik di situ. Saling berbuat manfaat. Nanti mertua juga ingat, oh hidup tidak bermanfaat. Dengan buat apa hidup tidak bermanfaat? Kalau tidak bisa dibantu pakai dhamma. Dhamma itu tinggi sekali untuk orang yang sedang bodoh bisa bantu. Dhamma itu untuk orang yang sedang emosi juga bisa bantu. Dhamma untuk orang yang sedang kemerkatan. Dhamma bisa bantu. Maka kalau bisa di situ sering baca doa, baca parita saja. Dengan tidak dengar nggak apa-apa. Kita sendiri jangan seperti itu. Supaya kita ada magnet
magnet tentang kebijaksanaan. Kalau dimanapun hantung butuh seimbang, kita jangan ikutin. Itu contoh kita hukum karma. Sebenarnya beliau begitu juga menderita. Dia belum bijak saja. Belum bijak. Kita maklumkan ya. Daripada kita ikut emosi. Dengan sudah jadi makhluk peta, saya pengennya mau masuk neraka. Tambah jadi gitu loh maksud saya. Lebih baik kita maklumkan. Dan kalau bisa cari orang yang lebih tua daripada mertua. Orang yang seumur atau lebih tinggi berumur bicarakan. Supaya ada contoh-contoh. Bicara apapun harus ada contoh. Kalau nggak ada contoh nggak bisa omong apa-apa. Memang sifat orang. Itu yang Bhante khawatirkan. Khawatirkan. Manusia itu bagus. Kadang-kadang kita jadi orang, bukan jadi manusia. Lupa merhatian. Tidak sayang diri. Tidak sayang. Kalau bikin karma buruk begitu terus, buat apa juga lahir? Nah, mana tahu juga sebelum kita itu ya, sebelum lahirnya manusia, dia di alam mulut, alam bawel itu. Alam yang tidak merhatikan mulut. Banyak sekali, setiap kali omong bikin ketakutan orang juga ada. Betul kan? Setiap kali bunyi itu bikin itu orang ketakutan. Alam menderita. Mana tahu itu masih ingat-ingat rasanya begitu. Tahu sendiri, mana tahu itu alam neraka. Balusan keluar dari pintu neraka masuk ke kandungan orang. Ada sifat-sifat neraka juga masih ada sisa-sisanya. Nah, itu maklumkan karma mertua sendiri itu. Tidak apa-apa di bawah 100 tahun selesai urusannya. Dengan sabar saja. Yang penting jangan ikut campur urusan jelek-jelek begitu. Kalau yang baik kita dukung, yang tidak baik kita diam aja. Daripada kita dukung api pakai minyak, janganlah. Ya kita maklumkan, maafkan aja. Dia menderita. Yang pada bilang mungkin barusan keluar dari pintu neraka, langsung lahirnya alamin sifat neraka masih ikutin. Sifat teriak-teriak, aduh sakit, aduh. Ada juga orang begitu. Nah, kepada bilang mana tahu kalau dari alam bahagia, oh omong apapun juga orang suka. Nah, omong apapun juga orang suka. Ini omong apapun orang juga nggak suka, mungkin ya alam sebelumnya jelas sekali itu alam menderita lalu melahirkan belum matang, nah belum sabar banget. Ya, batin itu ingat loh, pernah omong menang orang pakai emosi, suka pakai emosi. Ada juga pernah menang orang secara diam, memang ambil diam. Ada juga menang orang secara omong minta maaf, menang juga. Tergantung menunya. Ya semoga sering buka dhamma aja di rumahnya, praktek dhamma dengan kalau beliau omong kasar, kita omong sopan santun gitulah. Jangan disamaan. Nah, kita kalau beliau api di kita air begitulah. Kalau beliau panas kita dingin gitu loh, ganti-gantian. Jangan disamaan ya, nanti terlalu besar. Ya, semoga semua cepat berubah dengan baik. Anumodhana. Baik, terima kasih Bante atas jawabannya. Apakah ada Bapak, Ibu, atau saudara-saudari yang ingin bertanya lagi? Boleh ditulis di kolom chat atau segera raise hand. Sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya, jadi kami akan menutup, kita akan closing. Baik, selesailah sesi tanya jawab pada hari ini. Kami segenap keluarga VPDS dan para umat yang telah hadir mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Mulia Biku Kamsai atas waktu dan kesempatannya dalam membabarkan Dhamma pada hari ini. Jika Yang Mulia Biku Kamsai ingin meninggalkan ruangan terlebih dahulu, kami persilahkan. Kata Anumodhana.
Sampai Sata Pawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.